Di bawah hamparan langit biru abadi yang oleh bangsa Momol disebut Tengge, ada sebuah kebenaran yang tak terucap, bahwa jiwa yang paling tersesat seringkali menemukan jalannya di tengah kekosongan yang paling luas. Kebenaran inilah yang tanpa sadar memanggil Bayu Adiyaksa, seorang pria berusia 48 tahun, untuk menyeberangi benua, meninggalkan gading emasnya yang menyesakan di Jakarta demi keheningan padang rumput Mongolia yang tak bertepi. Tekan tombol ikuti dan kami akan menyajikan kisah-kisah menakjubkan dan mengharukan setiap minggunya. Kisah hari ini dimulai. Bagi Bayu, 48 tahun hidupnya terasa seperti roda gigi raksasa yang berputar tanpa henti di dalam mesin metropolitan yang tak kenal lelah. Di balik label terhormat sebagai pengembang properti sukses yang membuat iri banyak orang, tersembunyi puing-puing jiwa yang telah terkikis habis oleh persaingan yang ganas, pertemuan tanpa makna, dan pengawasan diri yang tak berkesudahan. Pensiun dini yang seharusnya menjadi stasiun pemberhentian yang damai justru menyambutnya dengan kehampaan yang dingin dan tak terduga sedalam jurang yang tak terlihat dasarnya. Pemandangan kota Jakarta dari jendela apartemen, mewahnya belitan beton abu-abu, kemacetan yang abadi, dan kabut polusi yang menyelimuti telah lama kehilangan warnanya. Persis seperti cerminan dunia batinnya. Tawa hampa di pertemuan sosial yang sia-sia dan kesibukan tanpa tujuan membuatnya tiba-tiba bertanya pada dirinya sendiri dalam keheningan malam. Untuk apa aku berlari secepat ini hingga napasku sesak? Sebuah keputusasaan yang mendalam, sebuah desakan untuk melarikan diri sebelum jiwanya benar-benar padam menuntunnya. Selembar tiket pesawat ke Mongolia yang dipesannya secara impulsif di tengah malam buta mungkin adalah jalan keluar terakhir yang akan mengubah sisa hidupnya. Ketika kakinya menapak di Bandara Internasional Chinggis Khan di Ulaanbaatar, yang menyambutnya bukanlah udara segar yang ia dambakan, melainkan campuran membingungkan antara asap knalpot yang familiar dan aroma rempah-rempah asing yang menusuk hidung. Hiruk-pikuk ibu kota yang sempat ia singgahi tidak jauh berbeda dengan kebisingan kota yang ingin ia tinggalkan. Tanpa membuang waktu, Bayu menyewa sebuah kendaraan berpenggerak 4 roda yang tampak tua namun bertenaga. Setelah melalui proses negosiasi dengan pemilik persewaan yang melebih-lebihkan kemampuan kendaraannya dan prosedur administrasi yang rumit, Bayu akhirnya memegang kemudi. Saat itulah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bisa bernapas lega. Begitu ia meninggalkan jejak terakhir kota, distrik Geriang padat, dan mengarahkan mobilnya ke jalan tak beraspal, pemandangan di luar jendela berubah dengan kecepatan yang menakjubkan. Garis-garis lurus buatan manusia dan gedung-gedung berwarna kelabu perlahan menghilang. Posisinya digantikan oleh lekukan lembut perbukitan hijau dan padang rumput tak berujung yang membentang hingga ke cakrawala. Di atas kepalanya, langit biru raksasa terbentang begitu rendah seolah bisa dijangkau, namun kedalamannya tak terhingga. Di hadapan alam yang maha dahsyat ini, ia merasakan kebebasan murni seperti anak kecil, sebuah perasaan yang telah lama ia lupakan. Namun, alam raya, layaknya pelukan seorang ibu, bisa terasa hangat sekaligus menyimpan amukan yang tak terduga. Perjalanan yang memabukkan selama beberapa hari harus berakhir tiba-tiba akibat cuaca buruk yang datang tanpa peringatan. Awan hitam pekat yang menutupi langit dalam sekejap berubah menjadi badai pasir dahsyat, sebuah surga yang membutakan pandangan. Kehilangan arah dan terus melaju dalam kepanikan, kendaraannya akhirnya terperosok dengan keras ke dalam sebuah lubang lumpur yang dalam dan tak bisa bergerak. Lebih buruk lagi, mesin mobilnya mati total. Perangkat komunikasi sudah lama membisu, tak ada sinyal. Di tengah padang rumput yang maha luas itu, ia benar-benar terisolasi. Waktu terasa mengalir seperti butiran pasir di sela-sela jari. Rasa haus yang membakar dan lapar yang menyiksa mulai melumpuhkan seluruh inderanya. Di bawah sengatan matahari yang terik, kulitnya terasa terbakar. Di malam hari, dingin yang menggigit tulang menusuk hingga ke sumsum. Fata Morgana mulai menari-nari di depan matanya, dan dalam kesadarannya yang semakin memudar, ia melihat ujung dari kehidupannya. Tepat pada saat ia hendak menyerah dan memejamkan mata untuk selamanya, sesuatu menarik perhatiannya. Jauh di kejauhan, di atas tanah yang kering kerontang,
segaris tipis asap membubung ke angkasa, bagaikan seutas benang harapan yang terikat di retinanya yang kabur. Seolah memerah sisa-sisa terakhir api kehidupannya, ia menyeret kakinya yang gemetar dan mulai berjalan menuju jejak samar itu. Berapa lama ia berjalan? Ia tidak tahu. Akhirnya, dalam pandangannya yang kabur, 3 atau 4 tenda bundar dengan atap melingkar kediaman kaum nomaden Mongolia muncul bagaikan kenyataan. Yang pertama kali menyadari kehadiran orang asing adalah gonggongan anjing-anjing penjaga. Kemudian, mendengar suara anjing, pintu salah satu tenda terbuka dan muncullah 2 wanita muda, seolah-olah mereka adalah wujud yang dipahat oleh roh padang rumput itu sendiri. Kulit mereka yang kecoklatan sehat karena terbakar matahari memancarkan vitalitas murni. Rambut mereka yang sehitam arang, dikepang panjang hingga ke pinggang, tampak berkilau diterpa cahaya. Tatapan mata mereka pada awalnya tajam penuh kewaspadaan, namun dengan cepat melunak menjadi rasa iba yang manusiawi saat melihat kondisi menyedihkan sang musafir. Pakaian tradisional Del yang mereka kenakan dengan motif-motif kuno yang berkibar ditiup angin. Dan setiap gerak-gerik mereka yang memancarkan ketangguhan dan keanggunan nomaden yang telah diwariskan selama ribuan tahun, terukir dengan jelas bahkan dalam kesadaran Bayu yang mulai memudar. Dengan bantuan hati-hati dari kedua kakak beradik itu, Bayu melangkah masuk ke dalam ger mereka. Bagian dalamnya adalah dunia yang sama sekali berbeda dari alam liar yang sunyi di luar. Ruangan melingkar itu ternyata lebih luas dan nyaman dari yang ia bayangkan. Di tengah ruangan, tungku perapian menyala, membakar argal kotoran ternak yang dikeringkan menghasilkan suara gemeretak yang menenangkan dan menyebarkan kehangatan serta aroma khas pedesaan. Kehangatan itu tidak hanya bersifat fisik, seolah-olah mampu mencairkan hati sang musafir yang lelah dan beku. Lantainya ditutupi karpet wol tebal dengan motif warna-warni dan di dindingnya tergantung peti-peti kayu berukir indah, busur dan wadah anak panah yang sepertinya warisan turun-temurun. Serta hiasan sulaman indah yang kemungkinan besar dibuat oleh kedua wanita itu sendiri. Melalui jendela bundar di puncak atap yang disebut Tono, sepotong langit biru dan sinar matahari yang lembut merembes masuk, menerangi interior dengan cahaya yang redup. Namun, di tengah suasana damai ini, ada aura kesedihan dan kegelisahan yang mendalam, tak terlihat namun terasa oleh kulit. Di bagian dalam ger, di tempat yang dianggap paling terhormat, di atas sebuah dipan rendah, terbaring seorang pria tua. Wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam. Kulitnya yang tipis, membungkus kerangka tulangnya, yang dulu pasti kokoh, membuatnya tampak seperti mumi yang masih hidup. Napasnya terdengar lemah dan tidak teratur, dan kelopak matanya yang tertutup bergetar halus. Namanya Baterden. Dahulu, ia adalah seorang pejuang pemberani yang menaklukkan padang rumput dari atas punggung kudanya. Namun kini ia adalah kepala keluarga terhormat terakhir dari klan Arva yang sedang sekarat. Dikalahkan oleh penyakit menahun. Yang menemaninya di sisinya adalah kedua wanita yang menemukan Bayu istri-istrinya. Sang kakak yang berusia 26 tahun bernama Altan Cecep yang berarti bunga emas. Sesuai namanya, ia memancarkan aura yang tenang dan kalem. Di matanya yang dalam, terpancar kesedihan yang berpadu dengan rasa tanggung jawab yang kuat. Tangannya yang merawat suaminya dan menenangkan adiknya tampak cekatan dan penuh ketenangan. Sang adik, Wei Cimak, yang berarti hiasan Pirus, berusia 23 tahun. Sesuai namanya, matanya berbinar penuh kehidupan dan rasa ingin tahu. Di wajahnya, di tengah kesedihan, masih ada elastisitas masa muda yang tak terpatahkan. Tampak jelas ada pergulatan antara kewaspadaan dan keingintahuan terhadap orang asing di hadapannya. Sambil meminum suntuitsei hangat teh susu dengan garam, minuman tradisional Mongolia yang disodorkan oleh kedua wanita itu, Bayu perlahan memulihkan tenaganya. Rasanya yang asin dan gurih terasa aneh di lidahnya. Tetapi kehangatan yang menyebar ke seluruh tubuhnya membuatnya merasakan kembali kehangatan manusiawi yang telah lama ia lupakan. Melalui gerak tubuh, tatapan mata, dan beberapa kata yang terbata-bata, ia mulai memahami, meski samar-samar, situasi mereka. Beberapa tahun yang lalu, saat berburu di musim dingin,
Batardene mengalami kecelakaan hebat dalam badai salju dan menderita cedera tulang punggung yang parah. Akibatnya, tubuh bagian bawahnya lumpuh total dan ia kehilangan kemampuannya sebagai seorang pria. Dalam masyarakat nomaden, meneruskan garis keturunan bukan hanya sekadar masalah silsilah, tetapi berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup komunitas. Sebuah klan tanpa penerus cepat atau lambat akan melemah, tercerai-berai, atau diserap oleh klan lain. Batardene telah menerima takdirnya, tetapi ia sangat menderita memikirkan masa depan kedua istrinya yang masih muda dan cantik, serta fakta bahwa garis keturunannya akan terputus. Bayu kini berada di tengah-tengah mereka, diselamatkan dari ambang kematian. Namun ia dapat merasakan dengan jelas bahwa tragedi yang lebih dalam sedang membayangi tempat perlindungan yang tak terduga ini. Ia adalah seorang tamu, seorang yang selamat, namun tatapan mata Batardene yang sayu seolah menyimpan sebuah rahasia, sebuah beban yang mungkin akan segera diletakkan di pundaknya. Langit biru di luar melalui tono tampak begitu tenang, kontras dengan badai emosi yang tersembunyi di dalam kehangatan gerklan Arfai. Malam-malam di padang rumput Mongolia memiliki keheningan yang pekat, keheningan yang begitu dalam hingga detak jantung terasa seperti genderang. Di bawah limpahan cahaya bintang yang tumpah ruah melalui tono, tungku api di tengah gar telah meredup menjadi bara-bara jingga yang berdenyut lembut. Kehangatan yang tersisa berpadu dengan udara malam yang mulai dingin, menciptakan suasana yang khidmat dan menegangkan. Pada suatu malam, ketika bulan sabit menggantung rendah seperti pedang perak di cakrawala, Batardene dengan sisa-sisa kekuatan terakhirnya memanggil Bayu untuk mendekat. Altan Cecek dan Oyon Cimek duduk di kedua sisinya, wajah mereka terpahat oleh bayang-bayang api yang menari-nari, dipenuhi kecemasan yang tertahan. Suara Batardene ketika akhirnya terdengar, serak dan lemah, nyaris seperti bisikan angin yang melewati celah-celah tenda. Namun, kata-kata yang diucapkannya menghantam kesadaran Bayu dengan kekuatan badai. Musafir dari negeri jauh, Batardene memulai. Matanya yang cekung menatap lurus ke mata Bayu, seolah mencoba menembus jiwanya. Langit biru abadi, Tengdi, telah mengirimmu kemari bukan tanpa alasan. Engkau melihat kerapuhan klan Arfai. Engkau melihatku, sebatang pohon tua yang akarnya telah lapuk, menunggu untuk tumbang. Ia berhenti sejenak, napasnya terengah. Altan Cecek dengan lembut menyeka keringat di dahinya, sementara Oyon Cimek menggenggam tangan suaminya lebih erat, seolah mencoba menyalurkan kekuatannya. Selama berabad-abad, klan kami telah bertahan dari musim dingin yang paling kejam dan musim panas yang paling kering, karena kami memiliki penerus, lanjut Batardene. Suaranya kini bergetar karena emosi. Darah para pejuang mengalir di nadi kami. Namun kini, aliran itu terancam berhenti. Tubuhku telah mengkhianatiku. Aku tak bisa lagi memberikan keturunan untuk melanjutkan nama Arfai. Ia menatap kedua istrinya dengan sorot mata yang dipenuhi cinta, penyesalan, dan kesedihan yang tak terhingga. Dan kedua bunga ini, Altan Cecatku yang bijaksana, Oyon Cimekku yang bersemangat. Mereka masih muda. Masa depan mereka terbentang luas seperti padang rumput ini. Haruskah mereka layu bersamaku? Haruskah mereka menjalani sisa hidup mereka tanpa sukacita menggendong seorang anak, tanpa harapan untuk melihat klan ini tumbuh? Bayu hanya bisa diam membisu, lidahnya keluh. Udara di dalam ger terasa berat, syarat dengan beban sejarah dan keputusasaan sebuah klan. Oleh karena itu, Batardene menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua sisa tenaganya untuk mengucapkan permintaan terakhirnya. Aku memintamu, Bayu Adiyaksa. Sebuah permintaan yang lahir dari tradisi kuno kami, sebuah jalan terakhir yang hanya ditempuh dalam keputusasaan yang paling dalam untuk menjaga nyala api klan, agar tidak padam. Demi kelangsungan hidup klan Arfa, demi masa depan istri-istriku, dan untuk menghindari bahaya perkawinan sedarah, aku memohon padamu, ambillah istri-istriku dan berilah mereka anak. Jadilah ayah bagi penerus klan Arfai. Dunia Bayu seakan berhenti berputar. Kata-kata itu begitu lugas dan mengejutkan, berdengung di telinganya seperti ribuan lebah marah. Seluruh kerangka moral dan etika yang ia bangun selama 48 tahun
di Jakarta runtuh berkeping-keping. Ini gila. Ini primitif. Ini tak bisa diterima. Permintaan ini, Batardeni melanjutkan, seolah merasakan badai di dalam benak Bayu, bukanlah untuk mencari pejantan. Ini adalah tanggung jawab terakhirku sebagai seorang suami dan pemimpin. Ini adalah satu-satunya cara agar jiwaku bisa beristirahat dengan tenang di bawah naungan Tengri. Aku mempercayakan kepadamu hartaku yang paling berharga, bukan karena engkau orang asing, tetapi karena aku melihat ketulusan di matamu. Langit telah memilihmu. Bayu merasakan pusing yang hebat. Pikirannya berkecamuk. Jaring etika masyarakatnya, rasa iba yang manusiawi, ketidakpahaman terhadap budaya asing yang radikal, dan insting primitif untuk melarikan diri dari situasi yang mustahil ini, semuanya berperang di dalam dirinya. Apakah ini jebakan untuk mengujinya? Ataukah ia hanya merasakan rasa jijik terhadap sebuah adat yang terasa begitu barbar? Namun, ketika ia mengangkat pandangannya, ia tidak melihat kebohongan. Di hadapannya, terbentang ketulusan seorang manusia yang putus asa dan ketegaran dua wanita yang, meski dilanda kesedihan, saling berpegangan tangan erat, siap menerima takdir mereka. Mata Batardeni, sedalam langit malam, memancarkan permohonan yang tulus. Di mata Altan Cecek, ada kepasrahan yang berpadu dengan percikan harapan terakhir. Dan di mata Oyun Cimap, ada ketakutan yang bergelut dengan kehendak kuat untuk hidup. Bayu tidak sanggup menolaknya mentah-mentah, juga tidak sanggup melarikan diri begitu saja. Di lubuk hatinya, sebuah rasa tanggung jawab yang berat terhadap nasib mereka yang putus asa seolah mengikat kakinya ke tanah padang rumput itu. Dengan suara serak, Bayu akhirnya angkat bicara, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ini adalah sebuah kehormatan dan beban yang terlalu besar, katanya dalam bahasa Inggris yang terbata-bata, berharap mereka mengerti. Saya butuh waktu. Saya harus memulihkan tenaga saya sepenuhnya, dan saya perlu memahami lebih dalam tentang dunia kalian, tentang kalian semua. Batardeni mengangguk perlahan, sebuah senyum tipis yang penuh pengertian terukir di bibirnya yang kering. Ia tidak mendesak. Permintaan itu telah dilepaskan ke udara, dan kini takdir akan mengambil alih. Sejak malam itu, Bayu mulai menyatu dengan kehidupan klan Arfai, bukan lagi sebagai tamu yang terdampar, tetapi sebagai seseorang dengan posisi ambigu yang mungkin akan menanggung masa depan mereka. Ia mulai belajar. Siang hari, ia membantu merawat Batardeni, membersihkan tubuhnya, dan memberinya makan. Malam hari, di bawah taburan bintang yang seolah bisa diraih, ia duduk dalam diam, mendengarkan kisah-kisah mereka. Ia mengikuti kedua kakak beradik itu menggembalakan domba dan kambing ke padang rumput yang hijau. Dengan keterampilannya yang canggung, ia mencoba membantu memperbaiki bagian-bagian ger yang rusak atau mengumpulkan argal untuk bahan bakar. Awalnya, semuanya terasa asing dan sangat sulit. Ia jatuh dari punggung kuda berkali-kali hingga sekujur tubuhnya memar. Memerah susu ternak ternyata pekerjaan yang jauh lebih melelahkan daripada yang ia bayangkan. Namun, Bayu tidak menyerah. Proses menemukan kembali kepekaan tubuhnya yang telah lama hilang di kota dan belajar untuk selaras dengan ritme alam adalah pengalaman yang menyakitkan tetapi sekaligus luar biasa. Altan Cecek, sang bunga emas, adalah wanita yang pendiam namun memiliki kebijaksanaan yang dalam. Tanpa banyak bicara, ia mengajari Bayu keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup sebagai nomaden. Ia menunjukkan dengan contoh rumput mana yang merupakan obat dan mana yang beracun, cara memprediksi cuaca dari arah angin dan bentuk awan, kemana harus memindahkan ternak sesuai dengan musim. Pengetahuannya adalah kebijaksanaan hidup itu sendiri yang diwariskan dari pengalaman dan dari generasi ke generasi. Ketika Bayu tanpa sengaja melanggar adat atau etiket Mongolia, Altan Ceceng akan dengan tenang memberitahunya dan mengoreksinya, membantunya berbor secara alami dengan komunitas. Dalam ketenangan dan tatapan matanya yang dalam, Bayu merasakan rasa hormat dan kenyamanan. Oyun Cimap, sang hiasan Pirus, memiliki semangat dan kemudaan yang berkilauan. Ia seringkali tertawa terbahak-bahak melihat cara Bayu menunggang kuda yang kaku, dan terkadang dengan semangat kompetitif,
Ia mengajaknya berlomba melintasi padang rumput. Ia akan menyanyikan lagu-lagu tradisional Mongolia yang disebut urtendu dengan suaranya yang merdu untuk Bayu, dan di malam hari di depan api unggun, ia akan menceritakan mitos-mitos dan kisah kepahlawanan Mongolia, menghibur kesepiannya. Energinya yang cerah dan positif meniupkan kehidupan baru ke dalam hati Bayu yang lesu. Saat bersamanya, Bayu bisa sejenak melupakan situasinya dan tertawa lepas. Meski kepribadian mereka berbeda, cara kedua kakak beradik itu saling menyayangi dan mengandalkan satu sama lain sungguh mengagumkan. Sebelum tidur, mereka akan saling mengepang rambut atau menenun kain dan menyulam bersama sambil bercakap-cakap dengan tenang. Dalam pemandangan itu, Bayu merasakan ikatan kuat yang seolah mampu mengatasi cobaan apapun. Komunitas nomaden kecil mereka, selain klan Arfai, terdiri dari 5 atau 6 keluarga lainnya. Mereka terikat oleh hubungan darah atau persahabatan lama, hidup saling membantu dan berinteraksi. Pemimpin spiritual komunitas itu adalah seorang tetua bernama Biambador. Di masa mudanya, ia adalah sahabat Batardana, bersama-sama menunggang kuda, melintasi padang rumput. Dengan pengetahuannya yang luas dan penilaiannya yang adil, ia dihormati oleh semua orang. Wajahnya dipahat dalam oleh angin padang rumput dan perjalanan waktu, dan matanya bersinar dengan kearifan yang seolah mampu menembus segalanya. Ia sering mengunjungi Gerklan Arfai untuk memeriksa kondisi Batardana dan bercerita kepada Bayu tentang sejarah dan filsafat nomaden Mongolia, serta aturan dan kearifan mereka untuk bertahan hidup di lingkungan alam yang keras. Ia mengenali ketulusan dan kesungguhan Bayu dan secara diam-diam membantunya agar diterima sebagai bagian dari komunitas. Namun, seperti tak ada cahaya tanpa bayangan, di komunitas kecil itu pun ada benih-benih konflik. Seorang pria paruh baya bernama Ganhuyak adalah orang yang telah lama mengincar padang rumput subur milik klan Arfai. Ia memiliki watak yang kasar dan serakah, lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada aturan komunitas, sehingga reputasinya tidak baik. Ketika Batarden jatuh sakit, dan Bayu, orang asing yang bagaikan angin tanpa akar, mulai tinggal bersama mereka, Ganhuyak menunjukkan permusuhannya secara lebih terang-terangan. Ia sering melemparkan senyum sinis kepada Bayu atau menyebarkan desas-desus buruk tentang klan Arfai dalam pertemuan komunitas. Suatu kali, ia membuat keributan besar dan menuntut ganti rugiannya karena beberapa domba klan Arfai tanpa sengaja merumput di dekat wilayahnya. Jika Biambador tidak turun tangan untuk menengahi, mungkin akan terjadi perkelahian yang lebih besar. Melalui keberadaan Ganhuyak, Bayu menyadari bahwa bahkan di padang rumput yang tampak damai ini, ada konflik dan ancaman manusiawi. Di tengah dilema yang belum terselesaikan dan kehidupan baru yang mulai dijalaninya, Bayu merasa dirinya ditarik ke dalam sebuah drama kuno yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Setiap matahari terbit membawa pelajaran baru tentang bertahan hidup, dan setiap matahari terbenam membawanya lebih dekat pada sebuah keputusan yang akan menentukan tidak hanya nasibnya, tetapi juga nasib sebuah klan di ambang kepunahan. Permintaan Batardini masih menggantung di udara, menunggu jawaban yang tidak lagi bisa ia tunda selamanya. Musim panas di padang rumput Mongolia adalah sebuah perayaan kehidupan yang semarak, namun juga sebuah persiapan tanpa henti untuk menghadapi kekejaman yang akan datang. Hari-hari yang panjang dan hangat diisi dengan kerja keras, menggemukkan ternak di padang rumput yang subur dan menimbun persediaan. Namun, di tengah siklus yang telah berlangsung selama ribuan tahun itu, sebuah bayangan gelap tiba-tiba menyelimuti Gerklan Arfai. Krisis itu datang tanpa suara, menyerang jantung kekayaan dan kebanggaan mereka. Beberapa ekor kuda betina terbaik milik Batardana, kuda-kuda bibit unggul yang dikenal karena kekuatan dan garis keturunannya yang murni, tiba-tiba jatuh sakit. Mereka bukan sekadar hewan ternak, mereka adalah warisan hidup, simbol status, dan masa depan klan. Satu persatu, kuda-kuda yang lincah itu menjadi lesu, menolak makan, dan perut mereka kembung secara tidak wajar. Mata mereka, yang biasanya berbinar penuh semangat kini, meredup, diselimuti selaput penderitaan. Altan Cecek
dengan pengetahuannya yang mendalam tentang herbal, bekerja tanpa lelah. Siang dan malam, ia meramu ramuan pahit dari akar-akaran dan daun-daunan yang ia kumpulkan, memaksa kuda-kuda itu untuk meminumnya. Asap dari dupa juniper yang ia bakar untuk menenangkan roh-roh pelindung memenuhi gar dan kandang, berbau dengan aroma penyakit yang menyengat. Ia berdoa dalam diam kepada Tengri dan roh-roh para leluhur, memohon belas kasihan. Oyun Cimek, yang hatinya lebih rapuh, tidak bisa menahan air matanya. Ia akan duduk di samping kuda kesayangannya, seekor kuda betina berwarna coklat kemasan yang sedang bunting, memeluk lehernya dan menyanyikan lagu-lagu sedih dengan suaranya yang merdu. Ia bernyanyi tentang pahlawan masa lalu dan kebebasan di padang rumput, berharap nyanyiannya bisa membangkitkan kembali semangat hidup yang sedang sekarat itu. Bayu mengamati semua itu dengan perasaan tidak berdaya yang luar biasa. Ia, seorang pria yang di Jakarta mampu membangun gedung-gedung pencakar langit, di sini hanyalah seorang penonton yang canggung di hadapan tragedi alam. Namun, saat ia melihat keputusasaan di mata Altan Cecek dan isak tangis Oyun Cimek, sebuah ide terlintas di benaknya, sebuah ide yang berisiko namun penuh harapan. Ia teringat kotak P3K besar yang selalu ia bawa dalam perjalanannya, sebuah kebiasaan dari masa lalunya yang penuh kehati-hatian. Di dalamnya, selain perban dan antiseptik, ada beberapa dosis antibiotik spektrum luas dan suntikan vitamin B kompleks yang ia bawa untuk keadaan darurat. Ia bukan seorang dokter hewan. Memberikan obat modern kepada hewan-hewan yang terbiasa dengan pengobatan alami bisa menjadi bencana. Jika ia gagal, ia tidak hanya akan membunuh kuda-kuda itu, tetapi juga menghancurkan kepercayaan yang baru saja mulai ia bangun dengan susah payah. Malam itu, saat kondisi salah satu kuda semakin kritis, Bayu mengambil keputusan. Dengan hati-hati, ia mendekati Altan Cecek yang sedang beristirahat dengan kelelahan di dekat tungku api. Altan Cecek, panggilnya pelan. Aku bukan tabib dan aku tidak tahu apa-apa tentang kuda. Tapi di negeriku, ada obat-obatan yang mungkin bisa melawan infeksi di dalam tubuh mereka. Altan Cecek mengangkat wajahnya yang lelah, matanya yang sembab menatap Bayu dengan campuran antara keraguan dan secercah harapan. Obat macam apa? Bayu mengeluarkan kotak P3K-nya dan menunjukkan botol-botol kecil serta jarum suntik. Ia mencoba menjelaskan dengan bahasa isyarat dan kata-kata Mongolia yang terbatas tentang cara kerja antibiotik, tentang membunuh kuman jahat dari dalam. Itu adalah konsep yang sepenuhnya asing bagi Altan Cecek. Menggunakan jarum sihir dari orang asing pada kuda-kuda pusaka mereka adalah sebuah pertaruhan besar. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, kata Bayu dengan jujur. Bahkan bisa jadi ini akan memperburuk keadaan. Tapi, kita kehabisan pilihan, bukan? Altan Cecek terdiam lama, menimbang-nimbang. Ia menatap kuda-kuda yang menderita, lalu menatap Bayu, dan terakhir ke arah suaminya yang terbaring lemah. Keputusasaan memberinya keberanian. Ia mengangguk dan berkata, kita harus meminta restu Byambador. Keesokan paginya, tetua bijaksana itu datang. Setelah memeriksa kuda-kuda dan mendengarkan penjelasan Bayu yang dibantu oleh Altan Cecek, Byambador renung lama, jemarinya membelai janggut putihnya. Ia menatap Bayu dalam-dalam. Terkadang, kata Byambador dengan suara berat, langit mengirimkan solusi dalam bentuk yang tidak kita kenali. Jika hatimu tulus untuk membantu, maka lakukanlah. Nasib kuda-kuda ini kini ada di tanganmu dan di tangan Tengri. Dengan restu itu, Bayu mulai bekerja. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengisi jarum suntik. Oyun Cimek memegangi kepala kuda dengan lembut, sementara Altan Cecek menenangkan hewan itu dengan kata-kata lembut. Dengan hati-hati, Bayu menyuntikkan dosis antibiotik dan vitamin ke otot leher kuda yang paling parah. Mereka mengulangi proses itu untuk kuda-kuda sakit lainnya. Seluruh komunitas seolah menahan napas. Gan Huyak dari kejauhan mengamati dengan senyum sinis. Ia mulai menyebarkan desas-desus kepada para tetangga. Lihatlah klan Arfai, bisiknya. Mereka begitu putus asa,
hingga membiarkan orang asing dari selatan meracuni ternak mereka dengan sihir aneh. Langit akan murka. 2 hari berlalu tanpa perubahan. Kuda-kuda itu masih terbaring lemah. Keputusasaan mulai merayap kembali ke dalam hati mereka. Bayu hampir tidak bisa tidur, dihantui oleh kemungkinan bahwa ia telah membuat kesalahan fatal. Namun, pada pagi hari ketiga, sebuah keajaiban kecil terjadi. Kuda betina yang sedang bunting, yang tadinya paling parah, perlahan mencoba untuk berdiri. Kakinya masih gemetar, tetapi ia berhasil. Ia kemudian berjalan terhuyung-huyung ke ember air dan mulai minum untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Mata Oyun Cimek berbinar, dan ia memeluk Bayu dengan spontan, sebuah ledakan kegembiraan dan rasa terima kasih yang murni. Dalam beberapa hari berikutnya, satu persatu kuda yang lain menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Mereka mulai makan sedikit demi sedikit dan cahaya kehidupan kembali ke mata mereka. Kabar tentang keajaiban di Klan Arfai menyebar dengan cepat, membungkam desas-desus jahat Ganhuyak. Peristiwa itu memperdalam ikatan antara Bayu dan Klan Arfai menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar rasa iba atau kewajiban. Ia telah membuktikan ketulusannya melalui tindakan, bukan kata-kata. Namun, saat kehidupan kembali ke kandang kuda, kehidupan di dalam ger justru semakin meredup. Seiring angin musim panas yang mulai mendingin dan rumput yang berubah warna dari hijau menjadi keemasan, api kehidupan Batardeni pun mulai padam. Ia tidak lagi mengeluhkan rasa sakitnya. Sebaliknya, wajahnya memancarkan ketenangan yang mendalam, seolah ia telah berdamai dengan takdirnya dan melampaui penderitaan duniawi. Pada suatu senja, ketika langit dilukis dengan warna oranye dan ungu, Batardeni yang tahu bahwa saat-saat terakhirnya telah tiba, memberi isyarat dengan tangannya yang gemetar. Ia memanggil Bayu, Altan Cecer, dan Oyun Cimek untuk duduk di sisinya. Matanya, yang pernah setajam elang, kini jernih dan tenang seperti puncak gunung salju yang jauh. Pertama, ia meraih tangan Altan Cecer. Melalui sentuhan kulitnya yang kering, ia seolah menyalurkan kenangan puluhan tahun, permintaan maaf yang tak terucap, dan cinta yang dalam dan tak berubah. Altan Cieceng menangis tanpa suara, air matanya mengalir membasahi tangan suaminya. Kemudian, ia menggenggam tangan Oyun Cimek. Ia menatap wajah istrinya yang masih begitu muda dan penuh kehidupan. "Pirusku," bisiknya, "tetaplah bersinar. Jangan biarkan kesedihan memudarkan cahayamu." Oyun Cimek berusaha keras menahan isak tangisnya, menggigit bibirnya, menolak untuk melepaskan tangan suaminya. Akhirnya, pandangannya beralih ke Bayu. Tidak ada lagi permohonan yang mendesak di matanya. Yang ada hanyalah kepercayaan yang dalam dan sebuah wasiat yang hikmat. "Tuan Bayu," suaranya serak, tetapi setiap kata diucapkannya dengan penuh penekanan. "Engkau bukan lagi tamu asing. Aku berterima kasih atas keberanianmu untuk memikul beban permintaanku." Ia berhenti, menarik napas yang dalam dan dangkal. "Sekarang, aku memintamu untuk satu hal lagi. Jangan hanya menjadi pelindung bagi bunga emasku dan pirusku karena rasa tanggung jawab. Aku mohon padamu, jagalah mereka, cintailah mereka dengan hatimu yang hangat. Berikan mereka kebahagiaan yang tidak lagi bisa kuberikan. Hanya dengan begitu jiwaku dapat pergi tanpa penyesalan menuju langit biru yang abadi." Kata-kata itu diucapkan dengan ketulusan yang agung, menghantam dada Bayu seperti guntur. Tanpa sadar, ia berlutut di samping dipan, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air mata panas mengalir di pipinya. Itu bukan hanya air mata kesedihan. Itu adalah air mata kekaguman di hadapan kehidupan dan martabat terakhir seorang manusia yang agung. Itu adalah air mata sumpah, sebuah penerimaan tanpa kata bahwa ia akan memikul wasiat terakhir Batardeni sebagai takdirnya sendiri. Melihat mereka bertiga, dua istri yang berduka, dan seorang pria yang telah menerima takdirnya Batardeni tersenyum untuk terakhir kalinya. Senyum itu penuh dengan kedamaian dan kelegaan. Kemudian, seolah-olah ia telah menyelesaikan perjalanan panjang dan akhirnya tiba di pelukan kampung halamannya, ia dengan tenang memejamkan mata. Napas terakhirnya yang lembut terbawa oleh angin dingin, padang rumput, kembali ke hari Bantendei,
tempat peristirahatan abadi bagi para nomaden. Ger itu dipenuhi oleh kesedihan yang mendalam, tetapi di dalam kesedihan itu, ada kedamaian yang aneh dan agung. Wasiat terakhir Batardine telah memberikan mereka yang ditinggalkan kekuatan tanpa suara untuk mengatasi duka dan melangkah menuju kehidupan baru. Bayu berdiri tidak lagi sebagai Bayu Adiyaksa, pengembang properti dari Jakarta yang tersesat. Ia berdiri sebagai penjaga janji, pilar baru bagi klan Alfai di bawah tatapan langit Momolia yang luas dan abadi. Kepergian seorang pemimpin besar seperti Batardine meninggalkan kekosongan yang lebih dari sekadar emosional. Ia adalah pilar penyangga, benteng yang melindungi klannya dari angin terganas padang rumput. Begitu pilar itu runtuh, tak butuh waktu lama bagi serigala-serigala untuk mulai mengendus kelemahan. Gan Huyak, yang keserakahannya selama ini tertahan oleh wibawa Batardine, kini melihat kesempatannya tiba. Ia bergerak cepat, seperti pemangsa yang telah lama mengintai. Dengan dalih yang dibuat-buat, ia mengklaim bahwa sebidang padang rumput musim dingin yang subur sebuah area vital yang selama ini menjadi sandaran hidup klan Arfai sebenarnya adalah tanah warisan leluhurnya. Ia dan anak-anaknya yang berbadan tegap mulai membangun pagar kasar dari batu dan kayu. Secara efektif memblokir akses klan Arfai ke sumber daya terpenting mereka menjelang musim yang paling mematikan. Tidak berhenti di situ, Gan Hu yang melakukan tindakan-tindakan keji yang lebih kecil namun menyakitkan. Ia sengaja mengarahkan ternaknya untuk mengotori satu-satunya sumur air bersih yang biasa digunakan klan Arfai, melemparkan batu-batu ke dalamnya pada malam hari. Ia ingin membuat mereka menderita, memaksa mereka pergi agar ia bisa mengambil alih seluruh tanah mereka. Klan Arfai yang kini hanya terdiri dari 2 wanita yang sedang berduka dan seorang pria asing yang masih belajar seluk-beluk kehidupan nomaden, tampak tak berdaya di hadapan tiraninya. Altan Cecep, meski hatinya dipenuhi amarah, berusaha keras untuk tetap tenang dan tidak terpancing. Ia tahu bahwa konfrontasi fisik hanya akan berakhir dengan kekalahan. Oyun Shimak, sebaliknya, hampir meledak. Ia ingin sekali mengambil busur ayahnya dan menantang Gan Huyak, tetapi Altan Cecep selalu menahannya. Kesabaran adalah perisai orang bijak, adikku, bisiknya, meskipun perisai itu terasa semakin tipis setiap harinya. Seolah masalah belum cukup, ancaman lain datang dari arah yang berbeda dalam bentuk birokrasi yang dingin dan korup. Seorang pejabat pemerintah tingkat rendah dari pusat administrasi distrik yang jauh tiba-tiba muncul di ger mereka. Dengan dalih melakukan penyelidikan rutin, ia datang dengan sikap arogan dan tatapan mata yang tajam. Ia mencecar Bayu dengan pertanyaan-pertanyaan tentang visa tinggalnya, tujuan kedatangannya, dan statusnya di dalam klan Arfai. Ia mempersoalkan surat kematian Batardine dan proses warisan klan, mencari-cari kesalahan dalam dokumen yang bahkan tidak ada. Dari nada bicara dan tatapan matanya yang serakah, jelas bahwa ia tidak mencari kebenaran. Ia mencari pelikin. Ia secara terang-terangan meminta biaya administrasi agar semua urusan bisa dipermudah. Bayu merasa frustrasi. Ia tidak tahu apa-apa tentang hukum dan prosedur administrasi Momolia. Kendala bahasa membuatnya semakin sulit untuk membela diri dari tuduhan-tuduhan tak berdasar itu. Sang pejabat merasakan ketidakberdayaan Bayu, memberinya ultimatum. Saya beri waktu beberapa hari untuk melengkapi dokumen yang diperlukan, katanya dengan nada mengancam sebelum pergi meninggalkan awan gelap lain yang menggantung di atas gerklan Arfai. Dan akhirnya, ujian terberat dari semuanya datang, bukan dari manusia, melainkan dari alam itu sendiri. Musim dingin tahun itu datang lebih awal dan lebih ganas dari yang pernah ada dalam ingatan para tetua. Itu adalah zut bencana alam dahsyat khas Momolia, kombinasi dari kekeringan musim panas yang diikuti oleh salju tebal dan suhu ekstrem yang membekukan. Langit seolah terbelah, menumpahkan salju abu-abu tanpa henti selama berhari-hari. Temperatur anjlok hingga di bawah minus 40 derajat Celcius, suhu yang bisa membekukan daging dalam hitungan menit. Dunia berubah menjadi lautan putih yang tak bertipi, menyamarkan batas antara darat dan langit.
Angin menderu-deru seperti serigala lapar, mencabik-cabik kain ger, dan menumpuk salju setinggi pinggang di depan pintu, membuat mereka terperangkap di dalam. Persediaan argal dan makanan yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah menyusut dengan cepat. Di tengah dingin yang membekukan, ternak-ternak mereka yang lemah mulai berjatuhan. Setiap pagi, ketika Bayu berhasil memaksa membuka pintu yang terhalang salju, pemandangan yang menyambutnya adalah mayat-mayat domba dan kambing yang beku. Mata mereka terbuka menatap langit kelabu yang kejam. Itu adalah pemandangan keputusasaan murni. Dalam situasi yang mengerikan ini, Gan Huya justru melihatnya sebagai kesempatan emas. Ia secara aktif menghasut para tetangga lain untuk tidak membantu klan Arfai. Mereka telah membuat marah Roro, sebarnya. Mereka membiarkan orang asing tidur di bawah atap mereka. Membantu mereka hanya akan mendatangkan kutukan bagi kita semua. Teror Zut membuat banyak orang menjadi egois dan takut, dan hasutan Gan Huya menemukan telinga yang mau mendengar. Klan Arfai benar-benar terisolasi menghadapi ancaman dari segala penjuru. Di tengah situasi yang tampaknya tanpa harapan inilah, karakter sejati seseorang diuji. Bayu Adihyaksa, pria kota yang rapuh itu, telah lenyap. Sebagai gantinya, muncullah seorang pria yang telah ditempa oleh kesulitan. Ia mengerahkan semua pengalamannya di Jakarta dan pengetahuan bertahan hidup yang baru ia pelajari. Ia menggali di bawah salju tebal untuk mencari ranting-ranting kering atau akar tanaman yang bisa dijadikan bahan bakar tambahan. Ia membangun dinding salju di sekeliling ger untuk memecah kekuatan angin dan menambah lapisan isolasi. Ia membagi sisa makanan yang sangat sedikit dengan adil, memastikan semua orang mendapatkan porsi yang sama. Pada malam-malam yang paling dingin, mereka bertiga akan tidur berhimpitan di satu dipan, saling berbagi kehangatan tubuh untuk bertahan hidup. Ketenangan dan kemampuannya memecahkan masalah bersinar terang di tengah keputusasaan. Altan Cecek, dengan kekuatan batinnya yang luar biasa, menjadi penjaga kesehatan keluarga. Ia menggunakan sisa-sisa herbal keringnya untuk membuat teh penghangat dan ramuan pencegah penyakit. Dengan bahan makanan yang minim, ia secara ajaib berhasil menciptakan makanan yang, meskipun sederhana, tetap bergizi. Keibuan dan ketangguhannya menjadi api yang menjaga harapan tetap menyala. Oyun Cima, dengan semangat mudanya yang tak terpatahkan, menjadi atot dan semangat klan. Ia tak kenal lelah membersihkan salju, mencari bahan bakar, dan merawat ternak yang masih hidup. Terkadang, ketika suasana menjadi terlalu suram, ia akan dengan sengaja tertawa lebih keras atau menyanyikan lagu-lagu ceria, melawan teror dan keputusasaan yang mengancam untuk menelan mereka. Dan tepat ketika mereka merasa tidak akan sanggup bertahan lebih lama lagi, sebuah keajaiban datang menerobos badai salju. Biambador, tetua bijaksana itu, bersama putra-putranya, telah melakukan perjalanan yang mempertaruhkan nyawa, menembus salju tebal dan angin yang membekukan untuk mencapai mereka. Wajah dan pakaian mereka tertutup lapisan es, tetapi mata mereka menyala lebih terang dari sebelumnya. Tidak ada serigala yang bisa memangsa domba selagi gembalanya masih berdiri, kata Biambador dengan napas terengah, suaranya bergemuruh seperti badai itu sendiri. Ia membawa apa yang bisa ia bawa, beberapa karung argal, daging kering, dan sedikit gandum. Itu bukan sekadar bantuan logistik, itu adalah simbol solidaritas yang tak ternilai, sebuah bukti bahwa di tengah keegoisan manusia yang lebih dingin dari badai salju, ikatan komunitas sejati tidak akan pernah padam. Biambador sangat murka ketika mendengar tentang tindakan keji Gan Huya dan pemerasan sang pejabat. Tanpa membuang waktu, ia segera mengumpulkan beberapa tetangga lain yang masih memiliki hati nurani, meyakinkan mereka dengan wibawanya untuk membantu klan Arfai. Ia juga memberikan nasihat konkret kepada Bayu tentang cara menghadapi sang pejabat. Hormati hukum dan tradisi Mongolia, katanya, tapi lawanlah dengan tegas permintaan yang tidak adil. Jika perlu, aku akan menjadi saksimu. Begitu badai sedikit mereda, Bayu, ditemani oleh Biambador, melakukan perjalanan berat ke pusat administrasi distrik. Di kantor yang dingin dan birokratis itu, Bayu, dengan bantuan Biambador sebagai penerjemah dan saksi,
dengan tenang namun tegas menjelaskan situasinya, wasiat terakhir Batardan. Kesulitannya dengan Ganhuyak dan upaya pemerasan sang pejabat. Awalnya, sang pejabat bersikap sombong dan acuh tak acuh. Namun, di hadapan penjelasan Bayu yang tulus dan gigih, dan yang lebih penting, di hadapan tekanan dari Byambador, seorang tetua yang sangat dihormati di seluruh wilayah itu, sikapnya akhirnya berubah. Dengan enggan, ia secara resmi mengesahkan izin tinggal sementara Bayu dan berjanji akan menghentikan campur tangan yang tidak adil terhadap klan Arfai. Ia bahkan memberi isyarat bahwa ia akan menyelidiki tindakan sewenang-wenang Ganhuyak. Puncak dari semua cobaan terjadi sekembalinya mereka ke Gar. Seolah dalam upaya terakhir yang putus asa, Ganhuyak bersama anak-anaknya dan beberapa preman bayaran datang dengan menunggang kuda. Mereka berteriak-teriak mengancam, berniat mengambil alih padang rumput musim dingin dengan kekerasan. Pergi dari sini atau kami akan merampas semuanya dan membakar Gar kalian. Teriak Ganhuyak, matanya merah karena amarah dan keserakahan. Dalam momen yang sangat menegangkan itu, Bayu merasakan ketakutan, tetapi ia tidak lagi menghindar. Ia menempatkan Altan Cecek dan Oyon Cimak di belakang punggungnya, melindungi mereka dengan tubuhnya, dan melangkah maju menghadapi Ganhuyak dan gerombolannya dengan tangan kosong. Ia tidak memilih tinju, tetapi kata-kata. Menggunakan bahasa Mongolia yang telah ia pelajari dari Byambador, ia berbicara tentang tradisi saling menghormati yang telah dipegang teguh oleh kaum nomaden selama berabad-abad, tentang aturan komunitas dan tentang kebenaran universal bahwa semua makhluk di bawah langit harus hidup berdampingan. Ada kekuatan kebenaran dalam suaranya yang melampaui kekuatan fisik. Tepat pada saat itu, seolah telah diatur, Byambador dan beberapa tetangga yang mendukungnya muncul dari balik bukit, menunggang kuda. Mereka berdiri di sisi Bayu. Tanah ini basah oleh darah dan keringat Batardan. Seru Byambador, suaranya menggema di lembah yang beku itu. Dan sekarang, tanah ini akan dilindungi oleh keluarganya dan pria yang memegang janjinya. Siapapun yang mengganggu aturan komunitas bukan lagi saudara kami. Teriakan dukungan dari para tetangga lainnya menggema, menciptakan paduan suara yang kuat. Terisolasi secara moral dan kalah jumlah, Ganhuyak dan gerombolannya akhirnya mundur dengan menahan amarah dan rasa malu. Punggung mereka yang menjauh tampak kecil dan menyedihkan. Badai akhirnya berlalu. Sinar matahari yang hangat mulai turun kembali di atas Gerklan Arfai. Setelah melewati masa-masa yang begitu berat bersama, Bayu, Altan Cecek, dan Oyon Cimak telah membuktikan ketulusan dan keberanian satu sama lain. Mereka kini terikat oleh kepercayaan dan cinta yang tak terpatahkan, ditempa dalam api ujian yang paling berat. Mereka mungkin tidak berbagi status darah pun, tetapi mereka telah menjadi sebuah keluarga sejati, dipersatukan oleh takdir dan sumpah di bawah langit Mongolia yang. Ketika luka-luka musim dingin yang kejam mulai sembuh dan padang rumput kembali dipenuhi oleh denyut kehidupan musim semi yang melimpah, benih-benih harapan baru akhirnya bertunas di dalam Gerklan Arfai. Kehangatan tidak hanya datang dari matahari, tetapi juga dari dalam, menjanjikan masa depan yang telah lama mereka dambakan. Setelah penantian yang panjang dan penuh doa, Altan Cecek melahirkan seorang putra yang sehat dan kuat. Saat tangisan pertamanya yang nyaring menggema di dalam ger, seolah-olah seluruh padang rumput ikut bersuka cita. Bayi itu seakan mewarisi ketangguhan kakeknya, Batardan, dan kebijaksanaan ibunya yang dalam. Di tengah restu dan ucapan syukur dari Byambador dan para tetangga, bayi itu diberi nama Tengis. Sebuah nama yang berarti lautan luas dengan harapan ia akan tumbuh menjadi pria berhati lapang dan dalam, seorang pemimpin yang akan membawa masa depan klan Arfai ke cakrawala yang lebih cerah. Kelahiran Tengis mengubah segalanya. Keheningan duka yang selama ini menyelimuti ger digantikan oleh suara-suara kehidupan. Bayu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasakan sebuah emosi yang begitu kuat dan murni saat menggendong bayi mungil itu di lengannya. Ia bukan ayah biologisnya, tetapi di dalam hatinya tidak ada keraguan sedikit pun. Ia adalah ayahnya. Ia telah berjanji pada Batardan dan janji itu kini berwujud nyata dalam sosok makhluk kecil yang rapuh ini.
Tepat 1 tahun kemudian, seolah-olah langit ingin melengkapi kebahagiaan mereka, Wayung Cimek melahirkan seorang putri yang cantik. Bayi perempuan itu mewarisi kecantikan ibunya yang bersinar dan sifat lembut ayahnya, Bayu. Kelahirannya bagaikan pelangi yang muncul setelah hujan badai, membawa kegembiraan dan harapan bagi semua orang. Ia diberi nama Solongo, yang berarti pelangi. Kehadiran dua anak itu menyuntikkan energi dan vitalitas yang tak terhingga ke dalam klan Arfai. Bagian dalam dan luar Gerkini dipenuhi oleh tawariang, langkah-langkah kecil yang canggung, dan celotehan bayi. Bayu telah sepenuhnya menjelma menjadi seorang ayah. Dengan canggung, namun penuh cinta, ia merawat anak-anaknya. Ia mengajari Tengis cara memegang tali kekang kuda mainan yang ia ukir dari kayu, dan membangku Solongo di lututnya sambil menceritakan dongeng-dongeng dari Indonesia tentang kancil yang cerdik dan raksasa yang baik hati. Di malam hari, ia akan mendekap kedua anaknya, menyanyikan lagu Nina Bobo Mongolia yang telah ia pelajari dari Altan Cecek, dan pemandangan itu adalah potret kebahagiaan seorang ayah yang sempurna. Altan Cecek dan Oyon Cimek melalui anak-anak mereka merasakan kebahagiaan mendalam dan kepenuhan hidup sebagai seorang ibu. Mereka merawat anak satu sama lain seolah-olah anak mereka sendiri. Sebagai ibu yang bijaksana, mereka mengajarkan ketangguhan padang rumput, sopan santun, dan yang terpenting, hati yang terbuka untuk menerima dua budaya yang berbeda secara alami. Jejak kesedihan dan kecemasan masa lalu telah sepenuhnya lenyap dari wajah mereka. Yang tersisa hanyalah rasa syukur atas kebahagiaan saat ini dan harapan cerah untuk masa depan. Sementara itu, Gan Hoyak, yang telah sepenuhnya terisolasi dalam komunitas, tidak lagi berani mengganggu klan Arfai. Ia masih memandang Bayu dan keluarganya dengan rasa tidak suka, tetapi di hadapan keluarga mereka yang semakin kuat setelah melewati cobaan berat, dan di hadapan Biambador, serta para tetangga yang kini secara aktif mendukung klan Arfai, ia tidak lagi berani bertindak sewenang-wenang seperti dulu. Waktu, seperti sungai yang mengikis batu, perlahan-lahan mengikis ketegangan di antara mereka. Meskipun mereka masih menjaga jarak, mereka bukan lagi ancaman satu sama lain. Beberapa tahun berlalu secepat angin padang rumput. Wajah Bayu Adiyaksa tidak lagi menunjukkan ketajaman seorang pengusaha sukses. Garis-garis halus di sekitar matanya kini lebih dalam, bukan karena stres, tetapi karena tawa dan paparan sinar matahari serta angin padang rumput selama bertahun-tahun. Senyumnya kini lebih lembut dan santai. Ia telah menjadi fasih berbahasa Mongolia, memimpin kawanan ternak dengan cekatan, dan sering duduk bersama Biambador yang ia anggap seperti saudara sendiri. Untuk membahas urusan-urusan penting komunitas, ia telah menjadi kepala keluarga klan Arfai yang dihormati dan dipercaya oleh semua orang. Ia tidak lagi menyesali masa lalunya atau mengkhawatirkan masa depannya. Di sini, di padang rumput Mongolia yang luas, ia akhirnya menemukan tempat di mana jiwanya bisa bernapas dengan lega. Setiap musim panas, ketika festival Nadam yang meriah diadakan di berbagai penjuru padang rumput, seluruh keluarga klan Arfai akan berpartisipasi bersama. Bayu, bersama putranya Tengis yang kini sudah cukup besar, akan ikut serta dalam pacuan kuda memberikan sorakan yang paling keras dari pinggir lintasan, atau mencoba peruntungannya dalam kompetisi memanah. Altan Cecek dan Oyon Cimek akan mengenakan del tradisional mereka yang paling indah dengan warna-warni cerah dan sulaman yang rumit. Mereka akan dengan bangga membagikan pusur pangsit goreng khas Mongolia dan erak susu kuda fermentasi yang mereka siapkan dengan penuh cura kepada para tetangga. Merayakan kelimpahan dan mendoakan kemakmuran. Solongo yang telah tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang cantik mewarisi suara merdu ibunya, Wayung Cimek. Ia akan menyanyikan lagu-lagu tradisional Mongolia dan suaranya yang jernih akan melayang tinggi di bawah langit biru, memikat hati semua orang yang mendengarnya. Klan Arfai yang dulu pernah goyah dan tidak menentu, kini telah menjadi rumah tangga yang paling dikagumi di komunitas. Sebuah tempat yang tak pernah berhenti dialiri oleh kehangatan dan tawa bahagia. Pada malam-malam yang tenang, ketika Bima Sakti mengalir seperti sungai susu di langit yang gelap,
Bayu, Alten Cecek, dan Oyun Cimek akan duduk berdampingan di depan ger. Di samping api unggun yang berderak, mereka akan menatap wajah anak-anak mereka yang sedang tertidur dengan penuh cinta. Pada saat-saat seperti itu, mereka pasti akan teringat pada Batardani, sosok yang kini terasa seperti pahlawan dalam legenda. Mereka tahu bahwa tanpa pengorbanannya yang agung, cintanya yang dalam, dan keputusannya yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, kebahagiaan ajaib yang mereka rasakan saat ini tidak akan pernah ada. Alten Cecek dan Oyun Cimek akan dengan lembut menggenggam tangan Bayu yang kini kasar karena bekerja. Terkadang dengan tatapan mata, terkadang dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, mereka akan mengucapkan terima kasih. Kamu adalah hadiah terbesar yang dikirim langit biru untuk kami, bisik Alten Cecek. Terima kasih, suamiku. Mendengar satu kalimat itu, Bayu merasakan kepenuhan yang seolah-olah ia telah mendapatkan segalanya di dunia ini. Ia tidak lagi mencari sesuatu yang hilang. Di sini, di tanah Mongolia yang luas, di dalam sebuah keluarga istimewa yang terikat bukan oleh darah, tetapi oleh cinta dan kepercayaan yang lebih kuat dari ikatan darah manapun. Ia akhirnya menemukan makna sejati dari kebahagiaan dan kehidupan. Ia kini menangkap pemandangan terindah di dunia bukan melalui lensa kamera, tetapi melalui mata hatinya. Pemandangan itu adalah tawa sehat keluarganya, kedamaian sehari-hari yang mereka raih setelah melewati berbagai cobaan bersama, dan nyanyian harapan tak berujung yang bergema di bawah langit biru abadi. Kisah klan Arfai kini telah menjadi bagian dari angin padang rumput itu sendiri, sebuah legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Waktu di padang rumput mengalir dengan ritme yang berbeda. Satu dekade berlalu bukan dalam hitungan jam atau hari, tetapi dalam siklus musim semi yang membawa kehidupan baru, musim panas yang penuh kemeriahan, musim gugur yang menaburkan emas, dan musim dingin yang menguji ketahanan. 10 tahun setelah kelahiran Solomo, Klan Arfai telah menjadi pusat dari sebuah dunia kecil yang kaya dan dinamis. Tengis, kini seorang pemuda berusia 11 tahun, telah tumbuh menjadi cerminan dari nama yang disandangnya. Ia memiliki perawakan yang tegap dan kuat seperti para pejuang Arfai di masa lalu, dengan mata yang memancarkan kecerdasan tenang warisan Alten Cecek. Di bawah bimbingan Bayu dan Biambador, ia telah menjadi penunggang kuda yang ulung, mampu melesat melintasi padang rumput seolah ia adalah satu kesatuan dengan kudanya. Ia pendiam, lebih suka mengamati daripada berbicara. Tetapi ketika ia berbicara, kata-katanya penuh dengan pemikiran yang matang melebihi usianya. Ia adalah harapan klan dan semua orang melihat bayangan Batardeno muda dalam dirinya. Solomo, di usianya yang ke-10, adalah personifikasi dari namanya sebuah pelangi yang hidup. Ia memiliki semangat ceria Oyun Cimek dan kehangatan hati Bayu. Jika tengis adalah jangkar keluarga, maka Solomo adalah musiknya. Suaranya, yang kini semakin terlatih, mampu menyanyikan urtindu yang paling rumit sekalipun, membangkitkan emosi mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Ia juga memiliki rasa ingin tahu yang tak terbatas tentang dunia luar, dunia ayahnya. Ia akan duduk berjam-jam mendengarkan cerita Bayu tentang gedung-gedung yang menusuk langit, lautan yang tak bertepi, dan hutan hujan yang lebat di Indonesia. Ia adalah jembatan antara dua dunia. Keluarga mereka memiliki ritme yang unik. Pagi hari, Bayu dan Tengis akan pergi bersama untuk mengurus ternak. Mereka tidak banyak bicara, tetapi komunikasi di antara mereka terjalin melalui pemahaman yang sunyi sebuah anggukan, sebuah tatapan saat mereka bekerja bahu-membahu. Sementara itu, di ger, Alten Cecek akan mengajari Solomo cara mengolah susu menjadi keju dan mentega atau menenun pola-pola rumit pada karpet. Mewariskan kearifan feminin yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Oyun Cimek, dengan energinya yang tak pernah habis, akan memastikan ger selalu hidup, terkadang berlatih memanah bersama Solomo, atau mengajarinya tarian-tarian tradisional yang lincah. Malam hari adalah waktu mereka berkumpul. Setelah makan malam, mereka akan duduk mengelilingi tungku api. Terkadang, Bayu akan mengeluarkan sebuah buku tua berbahasa Indonesia dan mencoba membacakannya untuk anak-anaknya,
menerjemahkannya dengan susah payah. Di saat lain, Altan Chechen akan bercerita tentang legenda para pahlawan Mongolia. Namun, momen yang paling istimewa adalah ketika Solomo mulai bernyanyi. Saat suaranya yang merdu memenuhi ruangan, semua kesibukan dan kekhawatiran seolah lenyap, menyisakan kehangatan dan cinta yang murni. Suatu musim panas, sebuah kabar datang dari Ulaanbaatar. Sebuah kompetisi musik tradisional tingkat nasional untuk anak-anak akan diselenggarakan, mencari talenta-talenta muda untuk melestarikan warisan budaya Mongolia. Biambador, yang selalu terpesona oleh bakat Solongo, adalah orang pertama yang menyarankannya. Anak ini bukan hanya milik klan Arfai, kata Biambador kepada Bayu dan kedua istrinya. Suaranya adalah hadiah dari Tengri untuk seluruh bangsa Mongolia. Ia harus pergi. Ide itu disambut dengan perasaan campur aduk. Oyon Chimek sangat bangga dan antusias membayangkan putrinya tampil di panggung besar. Altan Chechen, di sisi lain, merasa khawatir. Ulaanbaatar adalah dunia yang berbeda, penuh dengan orang asing dan bahaya yang tidak mereka kenal. Bayu merasakan keduanya. Ia ingin putrinya meraih mimpinya, tetapi pikiran untuk melepaskannya ke kota besar yang pernah ingin ia tinggalkan terasa menakutkan. Keputusan akhir ada di tangan Solongo sendiri. Aku ingin pergi, ayah, katanya dengan mata berbinar. Aku ingin menyanyikan lagu-lagu padang rumput untuk semua orang. Aku ingin mereka mendengar suara klan Arfai. Maka, diputuskanlah. Untuk pertama kalinya, setelah lebih dari 1 dekade, Bayu akan kembali ke kota. Ia akan menemani Solongo, sementara Altan Chechen, Oyon Chimek, dan Tengis akan menjaga rumah. Perjalanan ke Ulaanbaatar dengan jeep tua mereka adalah sebuah petualangan tersendiri. Bagi Solongo, segala sesuatu yang ia lihat adalah keajaiban tiang-tiang listrik yang berbaris rapi, jalan beraspal yang mulus, dan akhirnya gedung-gedung beton yang menjulang. Ulaanbaatar jauh lebih besar dan lebih bising daripada yang Bayu ingat. Kota itu telah berubah. Namun, kehampaan yang pernah ia rasakan di sini kini telah hilang. Ia tidak lagi melihat kota itu sebagai simbol kegagalannya, melainkan sebagai sebuah latar belakang untuk petualangan putrinya. Kompetisi itu adalah sebuah dunia yang sama sekali baru bagi Solongo. Ia melihat anak-anak lain dengan pakaian yang lebih mewah dan teknik vokal yang lebih terlatih secara formal. Untuk sesaat, kepercayaan dirinya goyah. Namun, Bayu selalu ada di sisinya. Jangan pikirkan mereka, bisik Bayu. Pikirkan saja padang rumput kita, pikirkan kuda-kuda kita, pikirkan langit biru kita. Nyanyikan apa yang ada di hatimu. Saat giliran Solongo tiba, ia melangkah ke atas panggung yang terang benderang. Ia tampak begitu kecil di tengah panggung yang luas itu. Ia memejamkan matanya sejenak, dan ketika ia mulai bernyanyi, seluruh auditorium seakan terdiam. Ia tidak hanya menyanyikan nada-nada, ia melukis sebuah pemandangan dengan suaranya. Ia membawa seluruh penonton ke padang rumput Mongolia yang luas, merasakan tiupan angin, mendengar derap kuda, dan melihat kawanan domba di bawah langit tak bertepi. Suaranya murni, kuat, dan penuh dengan jiwa padang rumput itu sendiri. Ia tidak memenangkan hadiah utama, tetapi ia memenangkan sesuatu yang lebih berharga, hati para penonton dan juri. Ia menerima penghargaan khusus untuk interpretasi paling otentik. Setelah penampilannya, seorang produser musik terkenal mendekati Bayu dan Solongo. Ia menawarkan beasiswa penuh bagi Solongo untuk belajar di sekolah musik terbaik di Ulaanbaatar. Tawaran itu menjadi dilema terbesar yang pernah dihadapi keluarga mereka. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Solongo, sebuah jalan menuju masa depan yang cemerlang. Namun, itu berarti ia harus meninggalkan padang rumput, meninggalkan keluarganya untuk waktu yang lama. Malam itu, di kamar hotel mereka yang sempit, Bayu dan Solongo melakukan panggilan video dengan keluarga di rumah. Wajah Altan Chechen, Oyon Chimek, dan Tengis tampak di layar kecil, penuh dengan kebanggaan dan juga kecemasan. Ini adalah jalanmu, pelangiku, kata Oyon Chimek sambil menahan air mata. Ibu selalu tahu kamu ditakdirkan untuk hal-hal besar. Kami akan selalu ada di sini menunggumu,
Tambah Altan Cecek dengan suaranya yang menenangkan. Rumahmu akan selalu ada di sini. Tengis, yang biasanya pendiam, berkata, pergilah, Solomo, buat kami semua bangga. Aku akan menjaga kuda kesayanganmu. Mendengar dukungan penuh dari keluarganya, keraguan Solomo sirna. Ia menatap ayahnya. Bayu tersenyum, hatinya dipenuhi oleh campuran antara kebanggaan yang meluap dan kesedihan karena harus melepaskan. Ayah akan mengurus semuanya, katanya. Kamu hanya perlu fokus untuk bernyanyi. Kepulangan mereka ke padang rumput terasa berbeda. Ada kegembiraan atas pencapaian Solomo, tetapi juga kesadaran bahwa sebuah babak baru akan segera dimulai, babak yang akan membawa perubahan besar bagi mereka semua. Beberapa minggu kemudian, saat mereka mengantar Solomo ke asrama sekolah musiknya di Ulaanbaatar, momen perpisahan itu begitu berat. Oyun Cimeng memeluk putrinya erat, membisikkan kata-kata cinta dan dorongan. Altan Cecek dengan tenang meluruskan kerah baju Solomo, tatapannya mengatakan lebih dari 1000 kata. Bayu hanya bisa membelai rambut putrinya, tenggorokannya tercekat. Saat mereka berkendara menjauh, meninggalkan Solomo yang melambaikan tangan dengan berani di depan gerbang sekolah, Bayu melihat ke belakang melalui kaca spion. Ia melihat putrinya, pelanginya, berdiri di ambang dunia baru. Dan ia menyadari bahwa cinta sejati terkadang berarti melepaskan, membiarkan orang yang kau cinta terbang, mengejar takdirnya sendiri. Bahkan jika itu berarti hatimu harus merasakan sedikit kehampaan. Ia telah menemukan kebahagiaan di padang rumput dan kini ia membantu putrinya menemukan kebahagiaannya sendiri dimanapun itu berada. Keluarga mereka mungkin akan terpisah oleh jarak, tetapi ikatan mereka yang ditempa oleh badai dan cinta tidak akan pernah putus. 5 tahun kembali berlalu, membawa perubahan yang tak terelakkan seperti pergantian musim. Padang rumput tetap sama, namun kehidupan di atasnya telah berkembang dan matang. Grek Lan Arfai kini berdiri lebih kokoh, bukan hanya secara fisik, tetapi sebagai simbol ketahanan, cinta, dan perpaduan budaya yang harmonis. Bayu Adihiyaksa, kini di usia pertengahan 60-an, telah sepenuhnya menjadi putra padang rumput. Rambutnya telah memutih seperti salju di puncak Altai, dan kulitnya terpahat oleh matahari dan angin. Tetapi matanya memancarkan kedamaian dan kebijaksanaan yang hanya bisa didapat dari kehidupan yang dijalani dengan penuh makna. Ia bukan lagi hanya kepala keluarga Afai, ia telah menjadi seorang tetua yang dihormati di seluruh komunitas, seringkali menjadi penengah dalam perselisihan dan sumber nasihat bagi kaum muda. Berdampingan dengan sahabatnya, Biambador, yang kini semakin renta. Tangis, di usia 16 tahun, telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan bertanggung jawab. Ia adalah tangan kanan ayahnya dalam segala hal. Ia menguasai setiap aspek kehidupan nomaden, dari merawat ternak hingga memprediksi cuaca. Namun, lebih dari itu, dia juga mewarisi rasa ingin tahu Bayu. Di malam hari, setelah pekerjaan selesai, ia akan duduk bersama ayahnya, mempelajari peta dunia, membaca buku-buku tentang sejarah dan geografi yang dikirimkan oleh Solomo dari kota. Ia adalah perpaduan sempurna antara tradisi dan visi masa depan. Ia adalah jangkar dan sekaligus layar bagi klan Arfai. Solomo, kini seorang wanita muda berusia 15 tahun, telah menjadi bintang yang bersinar di Ulaanbaatar. Namanya dikenal di kalangan pecinta musik tradisional. Suaranya tidak hanya membawanya ke panggung-panggung bergengsi di ibu kota, tetapi juga ke festival-festival internasional sebagai duta budaya muda Mongolia. Namun, ketenaran tidak mengubahnya. Setiap liburan, ia akan pulang ke padang rumput. Ia akan melepaskan gaun panggungnya, mengenakan del sederhananya, dan kembali menjadi gadis padang rumput. Ia akan membantu ibunya memerah susu, berlomba kuda dengan tengis, dan yang terpenting, menyanyikan lagu-lagu baru untuk keluarganya di depan api unggun. Ia adalah jembatan yang menghubungkan dunia kuno dan dunia modern, membawa keindahan padang rumput ke kota dan membawa pengetahuan kota kembali ke padang rumput. Altan Cecek dan Oyun Cimeng telah menemukan kebahagiaan mereka yang paling dalam.
Mereka melihat hasil dari pengorbanan dan cinta mereka pada anak-anak yang tumbuh dengan luar biasa. Altan Cecek, dengan kebijaksanaannya yang tenang, adalah pusat emosional keluarga, fondasi yang menjaga semua orang tetap membumi. Oh Yun Chimak, dengan semangatnya yang abadi, adalah api yang menjaga kehangatan dan kegembiraan tetap menyala. Ikatan mereka bertiga Bayu, Altan Cecek, dan Oh Yun Chimak telah berkembang menjadi kemitraan yang dalam dan sunyi, penuh dengan rasa hormat, pengertian, dan cinta yang matang. Mereka adalah tiga pilar yang menopang sebuah atap yang sama. Suatu musim panas, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Solongo diundang untuk tampil di acara puncak Festival Nadam Nasional di Ulaanbaatar, sebuah kehormatan tertinggi bagi seorang seniman. Kali ini, ia tidak ingin tampil sendirian. Aku ingin seluruh keluargaku ada di panggung bersamaku, katanya saat menelepon ke rumah. Bukan sebagai penonton, tetapi sebagai bagian dari pertunjukan. Karena suaraku adalah suara kalian semua. Maka, untuk pertama kalinya, seluruh klan Arfai melakukan perjalanan bersama ke Ulaanbaatar. Biambador yang sudah tua pun ikut, begitu pula beberapa tetangga dekat. Mereka datang bukan hanya untuk mendukung Solongo, tetapi untuk merayakan perjalanan mereka bersama. Di panggung raksasa Nadam, di hadapan ribuan penonton dan para pejabat tertinggi negara, pemandangan yang tersaji begitu unik dan mengharukan. Solongo berdiri di tengah, anggun dalam balutan drill sutra. Di satu sisinya, berdiri Bayu, mengenakan del pria dengan bangga, memegang sebuah foto lama Batarden yang telah dibingkai dengan indah. Di sisi lain, Altan Cecek dan Oyon Chimak berdiri dengan tenang, memancarkan keanggunan nomaden yang abadi. Di belakang mereka, Tengis berdiri tegap, memegang busur dan anak panah warisan kakeknya. Sebelum mulai bernyanyi, Solongo berbicara ke mikrofon. Suaranya jernih dan mantap. Lagu yang akan saya nyanyikan malam ini adalah lagu tentang perjalanan, katanya. Ini adalah lagu tentang seorang pria dari negeri jauh yang menemukan rumahnya di bawah langit kami. Ini adalah lagu tentang seorang pahlawan yang mengorbankan segalanya demi masa depan. Ini adalah lagu tentang dua wanita yang kekuatannya lebih dahsyat dari badai musim dingin. Ini adalah lagu tentang keluarga. Ini adalah lagu klan Arfai. Kemudian, ia mulai bernyanyi. Suaranya melayang memenuhi stadion, sebuah melodi yang membawa kisah suka dan duka, keputusasaan dan harapan, kehilangan dan penemuan. Saat ia bernyanyi, sebuah layar besar di belakang panggung mulai menampilkan gambar-gambar, potret Batarden di masa mudanya, padang rumput yang diselimuti salju zuat, Bayu yang canggung saat pertama kali belajar menunggang kuda, Tawar yang tengis dan Solongo saat masih kecil, dan wajah-wajah bahagia keluarga mereka. Itu bukan lagi sekadar pertunjukan musik, itu adalah sebuah kesaksian hidup. Kisah mereka kisah tentang cinta yang melampaui batas budaya, tentang keluarga yang ditempa dalam api kesulitan, tentang harmoni antara masa lalu dan masa depan menggema di hati setiap orang yang hadir. Tepuk tangan yang bergemuruh di akhir pertunjukan bukan hanya untuk keindahan lagu, tetapi untuk keindahan kisah hidup mereka. Setelah festival, saat mereka kembali ke padang rumput, ada perasaan kepenuhan yang luar biasa. Mereka telah membagikan kisah mereka kepada dunia, dan kini mereka kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, mereka duduk di depan ger di bawah taburan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Api unggun berderak riang. Bayu menatap wajah-wajah orang yang paling ia cintai di dunia, Altan Cecek yang tersenyum tenang, Oyon Chimak yang matanya berbinar bahagia, Tengis yang menatap api dengan tatapan penuh pemikiran, dan Solongo yang menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Ia teringat pada dirinya yang dulu, seorang pria yang tersesat dan hampa di tengah kemewahan kota. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan sejatinya tersembunyi di sini, di tempat paling terpencil di bumi, di dalam sebuah keluarga yang tidak terikat oleh darah, tetapi oleh takdir, janji, dan cinta yang tak terbatas. Ia menatap ke langit malam yang luas, seolah bisa merasakan tatapan Batardane dan para leluhur Arfai yang tersenyum dari atas sana. Ia telah memenuhi janjinya. Api klan Arfai tidak hanya bertahan,
tetapi kini menyala lebih terang dari sebelumnya. Cahayanya menjangkau jauh melampaui padang rumput mereka. Bayu Adihyaksa tidak lagi mencari apapun. Ia telah menemukan segalanya. Di sini, di padang rumput Mongolia yang luas, di tengah harmoni keluarganya yang unik, jiwanya telah menemukan rumahnya yang abadi. Kisah klan Arvai, kisah tentang orang asing yang menjadi ayah, dua janda yang menjadi pilar, dan dua anak yang menjadi jembatan, akan terus dinyanyikan oleh angin. Menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu, sebuah bukti abadi akan teragungan cinta yang mampu menyatukan dunia yang berbeda dan menciptakan keindahan dari kepingan-kepingan takdir yang tak terduga. Dan gema nyanyian itu akan terus berlanjut selamanya di bawah langit biru Mongolia yang agung. Terima kasih telah mendengarkan cerita hari ini. Dukungan Anda melalui ikuti suka dan notifikasi akan menjadi kekuatan besar bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah yang hangat. Semoga kisah hari ini bisa menjadi sedikit penghiburan di hari Anda yang mungkin terasa sepi dan melelahkan.